Ini hari ini aku mau bercerita, ini pengalaman saat berangkat ke Jawa ke Blitar. Jadi dari awal itu saya itu udah banyak gangguan teman-teman, ya nggak tahu. Tapi ini ada yang gangguan yang lebih heboh lagi, dan sepertinya itu bisa dibilang ya di luar nalar atau gimana ya. Pokoknya ya alhamdulillah itu masih semua dikasih keselamatan ya, saya dan keluarga saya ketika berangkat ke Blitar. Itu pertama Mbak Eva saya ini ya, mobil saya ini jebol koplingnya di tol, udah oke ya, sampai malam nyampe di rumah. Kemudian di Jawa hujan-hujan itu udah dibenerin ya, oke, sampai malam itu udah dibenerin kopling ya, ini ceritanya. Terus kemudian di Jawa parkir enak-enak, jalan 10 meter loh ditabrak sebelah kiri. Jadi padahal jalan tanjakan, dia itu nabraknya dari belakang, dan saya parkir di sebelah kiri jalan, yang ditabrak sebelah kiri loh. Aneh loh. Nah setelah itu saat saya berangkat, ini aku di penyeberangan, ini udah berangkat ke Bali. Berangkat dari rumah jam 4 pagi, masuk tol Malang Pakis, mana itu Gadang itu loh ya, itu jam 5.40. perkiraan saya jam 11 siang udah nyebrang. Tapi ternyata teman-teman ya, setelah masuk tol nggak tahu kenapa, padahal tuh ya saya bukan 1 kali 2 kali lewat tol ya, tiba-tiba mobil saya itu loh kok nyampe di Sidoarjo loh, padahal mata tidak ngantuk, badan fit, jalan cuman 70 km per jam, maksimal 80, tulisan jelas, tapi masih pagi emang ya. Dan saya dan istri itu nggak ada yang tidur, istri saya juga nggak tidur, cuman anak-anak yang tidur. Nah ini loh kok nggak ada yang tahu, padahal kan ada persimpangan yang masuk ke Probolinggo ya, itu saya nggak baca sama sekali, nggak ada pintu keluar ke arah Probolinggo atau ke Pasuruan, tuh nggak ada. Santai-santai saja aku, santai, tiba-tiba kok aneh itu loh, rasanya itu di tol yang ketika mulai sadar itu aneh, kok tolnya begini, terus mobilnya itu loh, mobil tuh wow, luar biasa, pokoknya aneh-aneh. Nah itu namanya apa teman-teman? Jalur itu loh, saya kok bisa dipindah ke sana itu loh. Ya untung saya itu nggak dipindah ke tengah hutan ya, kayak dulu tuh ada ceritanya yang dari Malang mau ke mana itu, ke Surabaya, dimasukin hutan tuh. Ini saya ya masih bersyukur, alhamdulillah masih diberi keselamatan semuanya, saya dan keluarga. Dan akhirnya itu masih berlanjut teman-teman, sampai muter-muter di tol Waru itu berapa kali, naik turun, akhirnya sampai jurusan Solo. Aneh nggak? Itu gobloknya saya atau yang aneh itu jagatnya? Jadi ketika sudah naik itu arahnya itu lagi, turun naik itu lagi teman-teman. Oh itu sambil lihat kapal ya, itu kapalnya. Ini kapalnya udah jalan, aku sambil ngopi di sini. Ada kopi, ada kerat dinding. Ya, itu ceritanya. Jadi nanti mau tak perjelas ya ceritanya, mau tak perjelas supaya teman-teman jelas dan hati-hati kalau dalam perjalanan pagi hari atau malam hari. Jadi yang bisa masuk itu bisa dipindah itu bukan ke Blaso salah arah di hutan saja ya. Di tol itu bisa diblasukkan. Tulisan itu keluar misalnya dari Gadang itu toh, masuk misalnya keluar arah Pakis, keluar arah Singosari, keluar arah Ngelawang itu kan ada, keluar arah Pasuruan ada, keluar arah Surabaya, keluar arah Probolinggo kan ada. Itu nggak baca sama sekali teman-teman. Dan kayak redup-redup gimana gitu. Ini loh istri saya nih saksinya ini, sama-sama melek, nggak ada yang tidur loh ya. Kok bisa itu loh. Nah setelah muter-muter di situ teman-teman, akhirnya saya nanya orang
disuruh masuk tol jurusan Mojokerto. Nah, suruh muter lagi. Nah, ketemu orang, saya nanya lagi setelah pintu keluar, saya mau keluar aja deh, itu ada pintu keluar, saya nanya, katanya saya disuruh naik tol lagi, jangan keluar loh, muter lagi, disuruh ke arah Gempol lagi. Itu. Nah, terus yang ini orang-orang yang tak tanya semuanya pas kencing ini semuanya ya. Dari pas aku bingung arah, dia pas kencing, tak tanya. Itu yang gondrong itu sopir truk. Terus ada lagi yang pas ada pintu keluar, saya tanya, dia pas kencing juga, tak tanya. Saya katanya harus masuk tol, jangan keluar sini, masuk. Saya nggak mau, saya keluar saja. Akhirnya saya nyari namanya Mojosari. Lah kok tahu-tahu tuh arah Jombang, teman-teman. Sudah arah Jombang jadinya aku tuh. Kan aneh tuh. Ini baru pengalaman pertama kali ya, di seperti ini. Dulu cuman baca di YouTube tuh kan ada yang diarahkan masuk hutan, terus tiba-tiba mobilnya nggak bisa jalan, jalannya padahal tol. Ini sekarang aku ngalamin sendiri teman-teman, dipindah jalur teman-teman. Ini hati-hati teman-teman kalau jalur ya, jangan lupa berdoa ya. Jangan lupa berdoa dan ya jangan pernah kosong pikiran. Kalau aku tuh nggak pernah kosong pikiran, orang ngobrol sama istriku. Nggak ada tulisan itu loh. Yang arah Probolinggo itu nggak ada. Jadi masuk pertama di Malang itu. Tuh lihat kapal dulu tuh. Nah, itu kapal mau berlabuh di Ketapang. Ini kalau di sini, ini aku arah ke Gilimanuk, teman-teman. Nah, itu biar tahu teman-teman. Nah, tuh. Jadi biar tahu teman-teman ya, ini pelabuhan Gilimanuk. Ketapang menuju ke Gilimanuk. Nah, jadi itu ya teman-teman ceritanya, bukan cerita ini ya, bukan cerita, bukan hoak. Ini harusnya aku tuh nyampe di Denpasar jam 3 sore. Ini jam 6 maghrib masih di pelabuhan Ketapang nih, masih nyebrang. Nah itu tadi masih ada cerita lagi teman-teman ya. Setelah aku bisa keluar menyusuri Sungai Porong itu, akhirnya ketemu jalan ke Pasuruan. Bannya teman-teman, ban itu ganggu teman-teman, gembos. Udah, akhirnya tak ke pom bensin itu ada tukang tambal, nggak bisa ditambal. Akhirnya ganti yang serep, dan peleknya lain. Nah ternyata serepnya juga bocor di sekitaran peleknya teman-teman. Nah pompa Atos, mas tak tanya, mas ini nanti nyampe nggak Denpasar? Wow nyampe, ini paling 2 hari baru habis. Nah ternyata nyampe di pom bensin Ketapang itu udah hampir habis. Beli tiket online, kemudian tak pompain, tak isi 50. Nah ini nyebrang. Nah tapi di saat kejadian sebelum gembos itu, setelah gembos itu ada lagi kejadian, aku dipepet truk. Oh, yo namanya orang emosi, yo mau tak pukul ya, tak bawain besi, biarin ya. Sama-sama DK mobilnya, dia truk ayam, maksudnya ayam sayur tuh loh, daging. Nah, terus ada lagi apa lagi tadi yo? Apa dia ngomongnya? Sak durunge truk apa? Oh, ada lagi orang gini, tiba-tiba nyebrang, katanya beser, nggak beser padahal cuma lampu-lampu. Dia tuh ngambil jalurku lawan arah, kan aneh tuh itu. Kurang ajar tuh. Ngomongnya katanya udah beser matane. Beser orang lampu-lampu ngedim-ngedim loh dia tuh. Kurang ajar tuh. Ada aja kejadiannya, mudah-mudahan habis nyebrang ini nggak ada kejadian yang aneh-aneh yang saya alami ya. Mudah-mudahan saya dan keluarga lama sampai tujuan dan mobilnya tidak ganggu. Tapi ini mobilnya udah ganggu lagi. Sebelum masuk pelabuhan ini jendul-jendul, rewel, dul itu loh diangkatkan gitu. Piye noljan. Ada aja aku jane. Heran aku beberapa minggu ini. Mobilnya ada aja ya teman. Itu ceritanya ya, cerita dianggap mistis dianggap mistis oke, nggak dianggap mistis oke. Mungkin saya dibilang ngantuk nggak masalah, tapi saya yang ngalamin, bukan kalian ya. Jadi saran saya ke teman-teman, hati-hati saat perjalanan malam, sore, pagi, malam. Nah, kalau siang sih masih mendingan lah ya, banyak temen. Nah
Ini mobilnya kecepatannya luar biasa, wang wung wang wung loh, anehnya itu, dan redup teman-teman ya. Itu pengalaman saya, kisah misteri serius bukan hoax bersama keluarga. Nih dia capek loh sampean seharian loh di dalam, anak-anak di belakang ya. Oke ya, hati-hati teman-teman ya, ini gelombangnya kapalnya uli guli gitu loh.